Saya pertama kali latihan tuh cuma disuruh belajar mukul aja. Itu sama sekian bulan tuh mukul aja gitu kan. Mukul terus nanti ada drillnya tapi sedikit banget. Jadi tiap latihan begitu terus aja. Jadi si Fukang tuh nggak akan ngasih tambahan itu kalau menurut beliau itu lu belum bener. Balik lagi. Sekarang itu banyakan ya kalau mau belajar tuh harus bisa diuji di MMA atau di UFC. Tuh komentar netizen tuh begitu gitu sih ya. gua. Masih sempat main ke Sifu karena Sifu juga ngajar beberapa orang-orang terkenal lah kira-kira gitu kan. Salah satu bos batu bara kayak gitu. Memang Sifu ngajarnya udah kelas gitu. Nah di situ saya sempat ngobrol. Sifu Kang bilang, waduh kayaknya gua pengen lo lah yang meneruskan. Kira-kira saya dan teman-teman tuh kalau bisa nanti kita meneruskan. Tapi kan saya nggak tahu, nggak ada kepikiran ya, mana berani kita sama Sifu Kang masih hidup ya, beliau lah ya guru besar kita kan, kita nggak bisa melangkahi gitu kan. Wing Chun, Yin Man. Ada yang mau ditanyain sih Gung. Sebenarnya ini mungkin dulu almarhum Sifu Ridho nggak terlalu banyak cerita. Iya. Itu kan saya kan selalu bilang, saya selalu cerita lagi ngebacot gitu. Kalau Wing Chun ini kan akan berkembang sesuai dengan praktisi yang mempelajarinya. Walaupun kita sama-sama belajar dari sumber yang sama, dengan materi awal yang sama, tetapi dalam perjalanannya kita akan split, akan berbeda. Sama seperti sekarang, ya saya akui bahwa Wing Chun yang saya punya sama si Gung punya udah jauh beda gitu maksudnya. Agak berbeda, ya. Walaupun saya pernah belajar sama si Gung, terus sama almarhum Sifu Ridho juga pernah belajar di sana, tapi setelah berjalan waktu, setelah ngelatih kesana kesini, dan itu akan perubahannya akan berubah lah. Walaupun nggak sampai 99%, hanya sekitar berubah sekitar 20-30%. Tapi basicnya tetap si Gung punya ada, almarhum juga ada. Nah, yang saya mau tanya itu, yang saya tahu juga almarhum juga Wing Chun-nya kan beda sama si Gung gitu kan. Betul. Nah, bisa nggak cerita sedikit si Gung, perjalanan si Gung ketemu sama almarhum? Soalnya dulu pernah dibahas sama almarhum ke saya sama juga saudara seperguruan yang lain. Mungkin teman-teman yang di sini sih belum ya, apalagi Vale juga mungkin nggak pernah dengar. Cuman itu sekelebat aja gitu loh. Dan saya juga detailnya kurang paham. Jadi mumpung si Gung di sini, saya tanya juga teman-teman yang lain anggota Rawamangun juga bisa dengar. Jadi sebetulnya almarhum Sifu Ridho itu memang pernah belajar ya. Pernah belajar, saya nggak tahu persis dari mana. Cuman memang waktu ketika ketemu saya, ketika aku pengen memperdalam lagi Wing Chun gitu kan. Nah saya lihat, oh iya, ada perbedaan ya. Perbedaan itu pertama, ini saya kasih pertama ya, itu dalam pukulan. Yang punya si Fukang, ya kalau kan begini kan, ini ya. Kalau si Fukang nggak ada begini, dia agak miring sedikit, kita mukul begini, nggak gini, kita gini. Nah, kita selalu gini. Nah, itu aja sudah berbeda ya. Tapi saya bilang ya yang penting konsep dasarnya itu adalah satu, rileks, kedua tangan itu tidak boleh keluar ya. Nah, tangan tidak boleh keluar dan kita rileks. Terus kemudian ketika kita memukul tuh sebetulnya kan kalau dia kan tidak boleh otot keluar ya, nggak ada otot dulu, kena baru dia kencang. Nah, jadi itu prinsipnya. Nah, saya pasti kita belajar kungfu itu nantinya tiap orang tuh pasti akan berbeda sesuai dengan strukturnya. Nggak mungkin ya kita cari dimanapun ya, si A belajar ya guru A, nanti nggak mungkin persis sama itu, karena dia kan juga dapat masukan dari lingkungan, dia ketemu juga dengan guru-guru lain.
Nah, dia nanti menyesuaikan dengan tubuhnya, struktur tubuhnya. Nah, itulah yang nanti agak berbeda sedikit. Tapi konsep dasarnya tetap kita pegang, ya kan? Itu. Sama dengan gini. Saya belajar shifting ya. Shifting itu kelihatan sederhana. Tapi kan kalau kita dulu gini, kita mau shift kan supaya lancar kan kakinya kita angkat kan ya. Kita angkat dikit, angkat. Nah, kita angkat. Tapi waktu di belajar Shifukang nggak bisa. Shifting itu justru kaki harus membumi. Jadi karena gesernya dia menahan gesekan tuh yang menahan dia geser, baru tenaganya keluar. Kalau kita ngangkat, kita pukul, ditahan pasti kita terlempar. Karena kita tidak membumi. Itu saja udah setengah mati gitu. Ya kan? Belajarnya gitu. Jadi kalau Shifukang tuh detail, satu demi satu dijelasin. Oh, ini kenapa begini, ini nggak boleh begini, gitu kan? Ya saya misalnya belajar Cisau aja, yang satu tarik, pukul, cuma tarik yang tangan satu ya gitu. Itu aja lama berkali-kali apa gini ya. Dapatnya apa? Ya tapi memang merasakan. Prinsip Cisau itu kan kita merasa. Dari taruh tangan kita ngerasa, oh di tangan ini menekan kita. Oh ini tangannya menekan kita. Oh ini dia nekan ke bawah, ini nekan ke sini. Itu udah kita rasakan gitu. Itu. Dari Cisau itu sebetulnya bukan lu jago Cisau, jago beklai, bukan gitu. Tapi sensingnya kita dapat gitu kan. Kita belajar sensing. Nah, itu perjalanan Shifurido. Nah, Shifurido karena dulu masih memang pusatnya di Bulungan, jadi dia yang sering ke Bulungan. Nah, di hari lain dia ngajar di sini. Saya membolehkan, ya kan, nggak apa-apa, itu kan. Yang penting saya konsep dasarnya adalah dipegang. Ya kan gini, orang sudah terbentuk oleh sesuatu atau ya kita mau rubah gitu juga kayaknya nggak mungkin. Jadi saya bilang oke, yang penting konsep dasarnya kita pegang. Nah, setelah konsep dasar kita pegang, nah itu aja. Ya nanti dia agak ini sedikit ya tentu dalam perjalanan kan akan berubah. Sama dengan kayak kita tradisional tadi kan. Kalau kita kaki depan, kalau dulu di Shifu tuh sejajar begini. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada orang yang membuka. Nah saya tanya kenapa membuka? Ya karena supaya keseimbangan. Tapi kalau di zaman dulu Shifukang itu kan misalnya begini ya. Contoh ya. Nah misalnya begini kan. Nah kita gini. Nah jadi kan kalau kita begini kan begini. Nah ini kan tetap satu garis. Ya kan? Ketika balik tengah begini lagi gitu kan. Tapi kan kalau orang ada enggak, yang penting gue juga begini juga bisa kan, gini. Tapi kalau dulu Shifukang ya kita maju gini, belakang depan sama belakang ya tetap satu garis. Maju ya tetap satu garis gini. Tapi kalau sekarang mungkin kita agak begini. Saya masih membebaskan itu sedikit kepada Glenn atau Rido, masing-masing punya pemahaman gitu Glenn ceritanya seperti itu. Nah Glenn inilah yang terus ya berlatih terus sampai dia jadi baik ya. Cuma memang sayangnya ya si Furido dipanggil lebih dulu kan gitu ceritanya kan. Iya, tahun berapa ya? Lupa kok. 2011 kalau Iya. nggak salah, 2011 kalau nggak salah. Saya tuh baru latihan sama Shifu almarhum itu kurang lebih 11 bulan sampai jalan 12 bulan lah. Iya. Jalan 12 bulan. Oke. Kira-kira ada apa lagi pertanyaan? Jadi kan kalau saya ngebacot kan jadi bukan cuma bacotan tanpa dasar gitu. Iya. Boleh. Nanti dia seperti kayak qigong atau meditasi sebenarnya yang merasakan. Maaf Bapak. Biar kedengeran. Gimana? Berarti ini seperti kayak qigong atau meditasi sebenarnya ya. Jadi kita merasakan kemana itu energinya pergi atau kemana gerakan otot ini waktu kita melakukan itu. Sulinto maksudnya. Iya yang tadi. Gini. Yang tadi dijelaskan. Maaf. Sebetulnya kan gini, kalau kita berbicara meditasi, itu apa sih meditasi? Meditasi itu sebenarnya kan kita belajar fokus, ya kan? Belajar fokus. Nah, belajar Shiun Tao itu nomor satu adalah kita belajar fokus. Tapi yang penting dia relax. Nah, relax gini,
kalau kita gerakin tangan begini, ini sebetulnya kan kita masih pakai pikiran otot. Tapi kalau Qi itu dia gerak ya digerak sendiri. Kalau dia nggak mau jalan, ini kayak dia muter ya. Nah ini kan dia muter sendiri. Oh, ikut-ikut kita maunya apa? Bukan kita nggak maunya apa, Qi-nya gerak begini, kita nggak mau nggak tahu. Ya kalau dia misalnya dia begini berhenti ya berhenti aja, udah biarin aja. Nah nanti tahu nanti dia naik lagi gini nah gini kan. Baru dia misalnya gini, nah ini misalnya berhenti ya, udah berhenti aja biarin. Nah sampai dia tek. Nah kalau misalnya berhenti, nanti kalau Qi-nya gerakin lagi sendiri. Nah gini. Jadi gitu. Jadi itu yang dimaksud. Nah salah satu kelebihan daripada gini, Qi-Shao itu adalah latihan kan kita dua tangan yang bisa terpisah-pisah. Orang gini, tangan kiri ngurusin tangan kiri, tangan kanan ngurusin tangan kanan, kira-kira gitu. Tapi koordinasinya kan di otak. Bisa saja tangan kiri ngurusin dia dari kemana-mana, kita biarin aja tanpa kita mikir, tangan kanan juga kita ngeladenin dia. Nah itu kelebihannya adalah kita punya kemampuan otak kiri dan otak kanan kita menjadi seimbang. Nah itu yang luar biasa situ. Makanya Ip Chun itu bisa umur sampai berapa 90 sekian ya? Udah 90 lebih ya? Ya. Hah? 97? Yang pasti 90 lebih sih. Iya 90 lebih kan? Hah? Nah itu, jadi itu karena apa? Karena itu dia latihan Qi-Shao terus itu. Nah Wing Chun ini Xiao Lim Tao ini bisa kita bilang ya seperti latihan Qigong gitu kan. Cuman kan pasti kita bosen gitu kan. Aduh pelan banget gila nih, gue udah mau ke kantor, gue mau sekolah. Nah, tapi kalau mau kita tradisional ya caranya begitu, nggak ada yang lagi. Gitu kan. Jadi itu suka dukanya latihan kungfu tradisional begitu. Jadi kita bukan hanya belajar mukul ya. Kalau kita mukul jadi petinju aja lebih cepat gitu. Kalau tradisional ya lama kita untuk memupuk dia jadi itu lama sekali. Karena kita supaya paham. Ya tadi gini, saya belajar nekan ditahan aja gini. Tenaganya baru sampai sini. Oh ini baru sampai sini, belum ke kaki ya masalah. Terus harus bisa sampai kaki. Itu kan kita merasakan berulang kali. Itu belajar struktur gitu kan. Sehingga ketika kita didorong kita gini ya gitu. Makanya Terminator nggak berfungsi kalau pakai Terminator. Ini julukannya Terminator sih Gung. Penasaran tadi dia nyobain terus gitu. Coba gimana lagi gitu kan. Nanti habis ini kita coba lagi. Gitu. Nah, terus kemudian satu lagi yang dulu saya tangkap dari Sifu itu adalah oke, kita memukul ya, kita mukulan rileks ini ya. Tapi untuk jadi tenaga itu ya kita harus satu badan ketika kita mukul. Kita mukul dengan badan. Jadi force-nya kita yang kuat. Kalau kita cuman set gini aja, ya cuman sebatas ini. Tapi kalau badan kita yang ikut gerak, itu force tenaganya satu badan. Ketika dia move sekian ratus kilo itu kan force kali kecepatan kan, nah tenaganya itu. Fisika nih. Nah. Sama dengan M kali A. Kira-kira gitu. Fisika dong. Iya fisika. Itu. Gimana Kak Gege? Masih bengong ya, masih bingung nih. Masih mencerna itu semua. Mencerna. Iya karena kalau menurutku kalau itu prediksi berarti kan bukan pasti ada sesuatu yang berbeda dari kita harusnya kan pribadi kita jadinya berbeda setelah kita melakukan pembelajaran itu, jadi nggak mungkin preman lah, nggak mungkin. Iya. Ya, karena itu makanya berarti kan waktu saya latihan di rumah jadi saya harus tahu bahwa saya juga harus merasakan kemana tenaga saya perginya, berarti begitu Ya, kan? merasakan tenaga, bentuk ya. Dan memang Wing Chun itu memang harus latihan berpasangan. Itu persoalannya kan, karena ya kalau latihan mukul masih bisa. Tapi ya kalau kita mau paham itu harus berpasangan. Ya, kalau nggak berpasangan gimana caranya kita ini? Kayak Yoko sama Bibilung. Beda dong itu, beda dong. Kan ada kitabnya juga tuh. Nanti pasangan. berpasangan yang dimaksud Sigung itu larinya kayak Bibilung sama Yoko. Itu bisa berapa ya nanti? Iya.
Nah, terus ya tadi kan dalam perjalanan juga kan, kadang-kadang ya masing-masing orang punya apa idea gitu kan. Misalnya begini. Nah, misalnya gini ya, misalnya kayak kita kan gini. Oke, gua relax ini. Terus kan orang tanya, relax emang lu bisa mukul orang, bisa ini, bisa melukai apa enggak? Nah, itu kembali kepada pemahaman gitu. Ya memang kalau kita baru paham di bawah ya begitu. Tapi udah makin ke atas sebetulnya gini. Jadi kalau dipukul ya, misalnya kita pukulan keras ya. Sebetulnya kalau kita paham dia bisa absorb itu, mengapa saya bilang struktur? Itu begitu kena tangkis teng ini ya dia menahan pukulan keras pun dengan rileks saja ya energinya akan absorb ke bawah. Tandangan yang keras pun kita bisa absorb. Nah, tapi bagaimana mengabsorb itu kan itu latihan bukan sehari 2 hari kan. Kalau lu nggak bisa absorb, lu tahan. Kalau saya tendangan lu tahan, dek gitu kan, patah lu tangan lu kalau ini kan. Absorb itu kan cuman dek, ditahan sebentar, diserap badan dek. Nah, jadi nggak melukai. Jadi sebetulnya banyak. Jadi banyak ya tadi. Nah, kemudian kita jadi anak sekarang kan bosen kan, kita maunya instan kan. Mana cara cepat nih gue bisa gue pakai buat berkelahi atau buat apa gitu. Nah, itu pengen cepat kayak gitu. Tapi ya kita nggak akan dapat kalau seperti itu. Gitu. Masih ada lagi? Ada lagi?